Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak selalu setia menyimak video pembelajaran Ustazah. Semoga tetap semangat dan juga semoga selalu sehat untuk anak-anak Ustazah semuanya ya. Di video kali ini pembahasan kita masih di tema 1, subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pembelajaran 3, 4, dan 5. Yang akan kita bahas adalah tentang bunga. Nah, bunga ini merupakan pucuk yang mengalami perkembangan. Bunga sangat penting untuk perkembangbiakan tumbuhan, karena pada bunga terdapat alat-alat reproduksi, yaitu putik dan benang sari. Peristiwa penyerbukan yaitu jatuhnya serbuk sari ke atas kepala putik yang merupakan awal terjadinya perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, gambar ini merupakan bagian-bagian dari bunga anak-anak ya. Ada mahkota bunga. Kita akan telaah satu persatu. Pertama adalah kelopak bunga. Kelopak bunga itu yang ini ya. Merupakan bagian bunga paling luar, biasanya berwarna hijau, seperti daun atau berwarna-warni, seperti mahkota. Nah, ini kelopak bunga ya. Yang kedua ada benang sari. Ini benang sari ya anak-anak. Benang sari ini merupakan alat kelamin jantan yang terdiri dari tangkai sari dan kepala sari. Nah, ini kepala sari ini. Dan ini benang sari tangkainya ya, tangkainya. Benang sari ini biasanya terletak di tengah-tengah mahkota bunga. Kemudian ada namanya mahkota bunga. Nih, mahkota bunga itu bunganya ya, yang berwarna-warni. Terletak di sebelah dalam kelopak. Memiliki warna yang beraneka ragam. Mahkota bunga berguna untuk menarik serangga agar datang dan membantu penyerbukan. Yang selanjutnya adalah putik. Putik ini merupakan alat kelamin betina. Nah, ini putiknya ya. Pada dasar putik terdapat bagian yang akan menjadi buah dan biji. Nah, ini dia, bakal dari biji. Itulah ada bagian-bagian dari bunga. Jenis bunga. Berdasarkan jenis bunga itu ada yang berbunga lekap. Bunga lekap itu maksudnya apa? Bunga yang memiliki kelopak bunga, mahkota bunga, putik, dan juga benang sari. Ada juga bunga tidak lekap. Bunga yang tidak memiliki salah satu bagian-bagian bunga, seperti itu. Misalnya di dalam bunganya hanya memiliki satu jenis kelamin, hanya ada putik misalnya, seperti itu ya. Maka dia disebut bunga tidak lengkap. Nah, contoh dari bunga lengkap ini bisa kalian lihat pada bunga kembang sepatu seperti yang Ustazah tampilkan sebelumnya. Yang selanjutnya berdasarkan benang sari dan kepala putik juga terdapat dua. Ada bunga sempurna. Bunga sempurna ini berarti bunga yang memiliki benang sari dan putik. Sementara yang kedua adalah bunga tidak sempurna. Bunga yang hanya memiliki satu jenis kelamin. Misalnya hanya benang sari saja dalam satu bunga, atau hanya putik saja yang ada di dalam bunga tersebut. Jenis dan ciri-ciri bunga ini beraneka ragam anak-anak ya.
Bunga-bunga tersebut menjadi kekayaan alam Indonesia. Kekayaan alam yang ada tersebut kita harus jaga dan rawat agar selalu lestari. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berikanlah rasa kasih sayangmu kepada setiap manusia yang ada di bumi. Barang siapa yang tidak menunjukkan rasa kasih sayangnya terhadap orang lain, maka Allah tidak akan menunjukkan rasa kasih sayangnya terhadap orang itu. Hadis riwayat Tabrani. Masya Allah. Jadi kalau kita tidak menunjukkan rasa kasih sayang kita kepada sesama, misalnya sesama teman, sesama orang tua, atau rasa kasih sayang kita kepada tumbuhan, rasa kasih sayang kita kepada hewan, maka Allah juga tidak akan menunjukkan rasa kasih sayangnya terhadap kita ya. Nauzubillah min dzalik. Sekarang yang akan kita bahas adalah perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Apa itu perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan? Maksudnya adalah perkembangbiakan yang terjadi dengan sendirinya tanpa bantuan dari manusia. Contohnya adalah umbi lapis, umbi batang, umbi akar, spora, akar tinggal, geragi, tunas, maupun tunas adventif. Nah, contoh dari perkembangbiakan alami umbi batang. Contohnya adalah pada kentang. Nah, seperti yang kalian lihat gambarnya. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggelembung menjadi ubi. Umbi batang merupakan cadangan makanan bagi tumbuhan tersebut. Pada permukaan umbi batang tumbuh sisik dan kuncup membentuk mata tunas. Nah, seperti ini yang kalian lihat ya. Ini pada kentang sudah muncul tumbuh tunas yang ketika ditanam maka akan menjadi tumbuhan kentang baru lagi. Itu contoh perkembangbiakan pada umbi batang. Pada umbi akar, contohnya adalah wortel. Umbi akar adalah akar yang membesar berisi cadangan makanan. Pada singkong, umbi akar tidak dapat untuk berkembang biak. Nah, kalau pada singkong ya, singkong itu kalau bahasa kita ubi kayu. Pada ubi kayu, batangnya tidak bisa dijadikan berkembang biak karena tidak memiliki pangkal batang. Jadi singkong itu ditanam itu bukan dari ubinya ya anak-anak, tapi dari batang singkong seperti itu. Nah, kalau umbi akar pada dahlia dan wortel dapat untuk berkembang biak karena ada tunas pada pangkal batangnya. Nah, ini seperti itu ya. Jadi bisa muncul tunas nih di ujung sini nih, pangkal batangnya. Itulah yang ditanam dan akan menjadi tumbuhan wortel yang baru. Selanjutnya adalah umbi lapis. Contohnya pada bawang. Umbi lapis ini merupakan pelepah daun yang berlapis-lapis. Pada bagian atas umbi lapis tumbuh daun. Nah, ini dia ya yang dimaksud. Tumbuh daun. Sedangkan pada bagian bawah umbi lapis terdiri dari cakram dan akar serabut. Nah, ini dia akar serabutnya dan juga cakram. Tumbuh siung pada tunas ketiak paling luar. Tumbuh siungnya. Ini ya. Seperti itu. Pada awal pertumbuhannya, siung mengambil makanan dari induknya. Jika siung sudah memiliki daun dan berakar, dapat membuat makanan sendiri dengan melakukan fotosintesis. Nah, kalau sudah tumbuh seperti ini nih, maka dia bisa
menghasilkan makanan sendiri dengan bantuan sinar matahari untuk berfotosintesis. Selanjutnya adalah spora. Contohnya pada tumbuhan paku atau sering kita sebut pakis anak-anak. Spora adalah cara berkembang biak beberapa sel yang dihasilkan dengan berbagai cara pada tumbuhan yang tidak berkayu. Spora terdapat di belakang daun berupa bintik-bintik hitam. Nah, ini dia ya contohnya. Bentuk spora seperti biji tetapi sangat halus. Jadi dapat diterbangkan angin dengan mudah. Angin menerbangkan spora ke suatu tempat lalu tumbuh di tempat tersebut. Jadi kalau kita perhatikan di semak-semak itu banyak sekali tumbuhan pakis tanpa kita tanam anak-anak karena dia berkembang biak secara alami dengan sendirinya. Karena sporanya ini berterbangan di bawah angin. Nah, di mana dia hinggap, disitulah dia bisa hidup. Itulah tumbuhan paku. Selanjutnya pembahasan kita adalah tentang kerjasama sebagai wujud bersatu dalam keberagaman. Nah, keberagaman ini merupakan bagian dari kehidupan kita anak-anak ya. Bersatu dalam keberagaman berarti hidup rukun dengan saling menghargai perbedaan. Salah satu sikap bersatu dalam keberagaman adalah melakukan kerjasama. Manusia adalah makhluk sosial, artinya tidak dapat hidup sendiri. Jadi kita pasti memerlukan orang lain dalam menjalani kehidupan kita ya anak-anak ya. Apa sih kerjasama itu maksudnya? Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan beberapa orang untuk mencapai tujuan. Apa dari manfaat kerjasama? Yang pertama itu dapat mengerjakan sesuatu lebih cepat, pekerjaan menjadi lebih ringan dan menyenangkan, dapat memperkuat persahabatan, juga membina kekompakan, serta bisa dengan bekerja sama terjadi komunikasi yang baik dengan orang lain. Apa sih contoh kerjasama di lingkungan rumah? Misalnya kerja bakti, membersihkan halaman rumah bersama ayah, ibu, kakak, adik, ya. Kemudian merapikan mainan bersama adik, menyiapkan makan malam bersama ibu, misalnya. Terus mencuci motor bersama ayah. Nah, itu merupakan salah satu bentuk kerjasama di lingkungan rumah. Kalau di lingkungan sekolah, contohnya seperti apa kerjasamanya? Kerja bakti di sekolah, misalnya piket itu. Nah, itu merupakan salah satu bentuk kerjasama. Kemudian melakukan permainan kelompok. Misalnya main seperti di gambar ini, menemukan lambang-lambang Pancasila. Itu kan secara berkelompok. Nah, itu merupakan salah satu contoh bentuk kerjasama di lingkungan sekolah. Kalau di lingkungan sekitar rumah, misalnya kerja bakti, membersihkan lingkungan di sekitar rumah itu bersama para tetangga. Nah, itu juga merupakan salah satu bentuk kerjasama. Seperti itu ya, anak-anak ya. Semoga bisa dipahami tentang kerjasama ini sebagai wujud bersatu dalam keberagaman. Selanjutnya pembahasan kita kembali kepada tumbuhan anak-anak ya. Sebelumnya kita bahas perkembangbiakan secara vegetatif alami, yaitu secara dengan sendirinya tanpa bantuan manusia. Sekarang dengan bantuan manusia, yaitu vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan yang terjadi dengan bantuan manusia. Apa contohnya? Contohnya yaitu mencangkok, menempel atau kulasi, kemudian menyambung, setek, dan juga
merunduk. Nah, khusus kali ini kita hanya memperdalam tentang mencangkok anak-anak ya. Apa itu mencangkok? Mencangkok yaitu memperbanyak tumbuhan dengan cara memotong dahan tumbuhan induknya. Mencangkok ini merupakan cara yang paling murah dan mudah, dan hasilnya sama dengan induknya. Kekurangan dari mencangkok ini, tanaman kurang kuat dan mudah roboh karena akarnya rapuh. Bagaimana sih cara mencangkoknya? Kalian bisa perhatikan gambarnya. Pertama, biasanya dibuat dulu tanda ya di ranting pohon. Pilih ranting pohon yang bagus. Misalnya di pohon jambu anak-anak ya. Pilih ranting pohon jambu yang bagus. Kemudian dikikis kulitnya. Kalian coba buka bukunya di halaman 207, pembelajaran 5. Langkah-langkahnya mencangkok itu pertama kulitnya dibuka dulu, anak-anak ya, dibuat seperti ini. Jadi jangan sampai luka kulitnya dan jangan sampai tertinggal kulit luar dari rantingnya ya, sampai bersih seperti itu. Setelah bersih, biasanya dibiarkan selama 2 atau 3 hari. Agar getah-getah dari rantingnya itu hilang. Setelah itu baru dibungkus dengan tanah. Kita isi dengan tanah, dibungkus dengan plastik, diikat dengan kuat, kemudian plastiknya kita bolongi. Langkah-langkah mencangkok itu kita bolongi agar air bisa masuk ya. Selanjutnya tidak lama kemudian maka akan tumbuh akar di dalam bungkusan tanah ini anak-anak. Nah, ketika sudah banyak tumbuh akar, biasanya itu sekitar 3-4 minggu, maka sudah bisa kita potong nih di sini. Dan kita tanam ke tempat yang lain, maka akan jadilah tumbuhan yang baru. Seperti itu ya, cara-cara mencangkok. Selanjutnya anak-anak ada pembahasan tentang soal cerita pembagian, membuat soal cerita pembagian. Di pembagian itu merupakan bentuk pengurangan yang berulang. Kalian tentu masih ingat ya, pembagian merupakan bentuk pengurangan yang berulang. Jadi, dalam membuat soal cerita pembagian, tentukan dulu subjeknya, kemudian predikatnya, dan objek yang terdapat di dalam soal. Perhatikan kata kunci pembagian. Kata kunci pembagian adalah dibagi, diberikan, dan sama banyak. Angka yang mengikuti kata kunci itu berada di belakang tanda bagi. Contohnya, Ayah Salman memiliki 1 keranjang buah jeruk yang berisi 100 buah. Buah jeruk tersebut dibagikan ke 5 rumah tetangganya. Jadi, subjeknya adalah Ayah Salman, predikatnya adalah memiliki 1 keranjang. Objeknya yaitu buah jeruk. Jadi, Ayah Salman ini memiliki predikatnya, objeknya adalah 1 keranjang buah jeruk. Berapakah buah jeruk yang didapat masing-masing rumah? Seperti itu ya. Jadi kalau di soal ini kata kuncinya adalah dibagikan. Semoga kalian bisa paham anak-anak ya. Jadi bisa kalian praktekkan nanti ketika Ustazah memberikan soal tentang
membuat soal cerita pembagian. Jadi anak-anak, sungguh manusia itu mempunyai sifat yang tak pernah puas karena menginginkan anak pohon yang sama baik dengan induknya. Manusia itu melakukan berbagai cara, salah satunya adalah dengan mencangkok. Memang dengan mencangkok kita bisa menghasilkan tanaman yang unggul. Akan tetapi di sisi lain, tanaman unggul itu mempunyai kekurangan, yakni akarnya rapuh sehingga tanaman itu tidak kuat dan mudah roboh. Menanam pohon merupakan salah satu bentuk sedekah kita anak-anak ya, karena di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang Muslim menanam tanaman lalu tanaman itu dimakan manusia, binatang, atau burung, melainkan tanaman itu akan menjadi sedekah baginya sampai hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi berdasarkan hadis ini, menanam pohon itu dapat menjadi sedekah yang pahalanya mengalir hingga hari kiamat. Seandainya dalam satu pohon itu terdapat 3-4 cangkokan, maka pohon yang akan kita tanam akan bertambah banyak dan bermanfaat bagi sesama manusia. Masya Allah. Jadi, ayo anak-anak kita perbanyak menanam pohon sebagai sedekah kita untuk ikut melestarikan alam. Ajak ayah bundanya untuk menanam pohon di rumah anak-anak ya. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran Ustazah. Semoga bisa menjadi video bahan ajar untuk belajar kalian di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.